Laga hidup mati akan dijalani timnas Indonesia saat menjamu China 5 Juni mendatang. Kemenangan menjadi harga mati demi menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Kami akan mengajak Anda untuk membedah lini pertahanan timnas Garuda untuk menghadapi China bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat sore. Selamat sore, Egan. Dan kemudian dari luar studio ada mantan bek timnas Indonesia, Maman Abdurrahman. Bung Maman, selamat sore. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Bermain di GBK, pemirsa, Indonesia memiliki catatan yang manis di lini pertahanan. Dalam 4 laga terakhir di GBK, Indonesia mencatatkan 3 clean sheet ketika melawan Australia, Arab Saudi, dan kemudian menghadapi Bahrain. Tidak heran, lini pertahanan menjadi kunci Indonesia bisa mengalahkan China. Nah, dalam daftar pemain belakang yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ada 5 bek tengah, yaitu Kapten J. Ejes, ada Miss Hilgers, kemudian ada Jordi Amat, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Inilah pemain-pemain yang kemudian dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk kemudian menghadapi China. Bung Joy, melihat mengenai 5 bek tengah ini yang kemudian kita ketahui bahwa mereka memiliki peran yang sentral ketika Indonesia melawan sejumlah negara dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah masih ada terbuka kemungkinan bahwa kita akan menggunakan formasi yang tidak menggunakan 3 bek tengah? Sangat terbuka bahkan, Egan, karena saya lihat sebetulnya kalau dari filosofinya permainan, kalau kita bicara Patrick Kluivert, Alex Pastor, dan sekarang sudah ada Simon Tahamata, itu kan sebetulnya mereka punya filosofi itu sekarang ya belakangan dalam 20 tahun terakhir itu dengan 4 back, 4 back sejajar 4-3-3. Bahkan Simon Tahamata secara gamblang mengatakan yang paling dia sukai adalah formasi 4-3-3. Saya paham karena memang itu adalah formasi menyerang yang balance antara pertahanan dan penyerangan itu balance. Kalau 3-5-1 atau 3 dengan 3 back itu memang formasi yang sangat ofensif, tapi membutuhkan para back sayap itu yang paru-parunya ada 3 atau 4 karena dia harus naik turun naik. 70 meter naik, 70 meter turun ketika mereka kehilangan bola. Nah itu rata-rata pemain kalau bermain di Eropa dengan intensitas yang sangat tinggi, agak tidak mungkin punya pemain sayap yang bisa berlari dengan intensitas tinggi 70 meter ke bawah ke atas selama 90 menit. Sehingga kemudian banyak tim-tim di Eropa yang mengembangkan formasi 4-3-3. Itu sebenarnya pengembangan dari 4-4-2. Tapi 4-3-3 lebih ofensif. Dan kalau saya lihat dari formasi atau stok pemain yang ada di tim Indonesia, mau pakai 3-5-1 atau pakai 4-3-3, nggak jadi soal karena pakai 3 back itu sudah mereka mainkan sejak era Sintayong. Kemarin ketika menghadapi Bahrain pun pakai 3 back. Menghadapi Australia yang agak beda. Tetapi menurut saya pemain-pemain yang di breeding di Eropa sudah terbiasa main 3 back atau main dengan 5 back. Memang ada sedikit perbedaan filosofi, tapi dari stok pemain yang ada saya tidak terlalu khawatir. Kalaupun Kevin Dix nggak bisa main katakan, walaupun dia sudah datang, masih ada beberapa pemain yang bisa menggantikan posisi dia. Jadi nggak terlalu mengkhawatirkan lah, apalagi lawannya Tiongkok ya, nggak seperti Jepang atau Australia. Kalau Bung Maman lihatnya gimana? Kemarin itu banyak yang mengatakan sebaiknya Justin Hubner, J. Ejes, sama Rizky Ridho sebaiknya jangan diubah-ubah lagi deh, Bung Maman. Itu aja udah 3 pemain back itu aja yang kemudian dimainkan sejak awal. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, kalau melihat penampilan mereka di setiap pertandingan sih trennya cukup positif ya. Jadi ya memang akhirnya banyak orang membicarakan bahwa trio mereka ini sangat solid gitu. Dan ya terbukti di pertandingan terakhir mereka bertiga juga cukup solid gitu. Dan kalau saya sih cukup setuju dengan mereka bermain kalau untuk pertandingan besok gitu ya. Nah kita ketahui pada saat mengalahkan Bahrain di laga terakhir kemarin, Patrick Kluivert menurunkan komposisi 3 bek tengah, yaitu J. Ejes, Justin Hubner, kemudian Rizky Ridho. Nah memang ketiga trio ini sudah terbukti begitu dalam 7 laga yang dimainkan bersama, ini mereka mampu mencatatkan 6 clean sheet. Ini paling tidak ketika dalam 7 laga 6 clean sheet. Ini adalah pertandingan-pertandingan ketika 3 pemain ini diturunkan. Lawan Vietnam 1-0, Filipina 2-0, Arab Saudi 2-0. Nah, Bung Joy, apakah memang ketiga pemain ini chemistry-nya itu sudah bagus sebetulnya
Terutama Rizky Ridho dan Jai ya, chemistry-nya tuh udah jalan banget. Jai itu dia leader di belakang, dia berteriak kepada semua pemain. Rizky bermain ala pemain Eropa ya menurut saya ya, karena dia itu visinya tuh memang visi bertahannya luar biasa. Dia salah satu pemain terbaik sebetulnya. Bukan saja di tim Indonesia loh, di grup C dia salah satu yang terbaik di belakang bersama Jai. Jadi selalu saya katakan lini belakang Indonesia tuh kuat banget. Ya apalagi ketika Martin Pas tampil, itu dia tampil dengan confidence tinggi sehingga ketika Jai di depannya dia juga percaya diri. Jai juga begitu, kalau Martin Pas di belakangnya dia merasa percaya diri. Sekarang kalau nggak ada Martin Pas, masih ada Emil Audero yang harus diuji ya dalam debutnya. Tapi melihat pengalamannya menurut saya nggak jauh beda antara Pas dengan Audero. Jadi lini depan, lini di depan kiper itu menurut saya tangguh banget. Ya mau Hubner di situ, mau Jai, mau Rizky, kalau tiga back di situ nggak masalah. Kalaupun pakai 5 back nggak masalah juga, karena kalaupun Kevin Dix tidak ada, Verdong bisa digeser, gitu ya. Masih ada Miss Hilgers. Jadi rasanya kalau kita bicara lini belakang, memang kalau kita bicara statistiknya kan clean sheet-nya banyak, gitu loh. Dan selalu saya katakan lini belakang Indonesia itu salah satu yang terbaik. Cuma blunder aja ketika melawan Cina. Tapi yang lain menurut saya oke. Yang melawan extraordinary-nya ketika melawan Australia, tapi itu karena pelatih baru ganti, tim baru kumpul 2 kali 24 jam, jadi memang sangat-sangat tidak ideal. Tapi overall yang lain lini belakang oke banget. Oke, baik. Nah kita akan melihat kemudian barisan penyerang The Dragon. Nah ini pelatih Branko Ivankovic, ini membawa Zhang Yuning yang membobol gawang Indonesia di laga pertama. Kemudian ada Wei Shihao, Wang Yudong, Liu Chengyu, Wang Ziming, dan Lin Lianming. Nah, siapa kemudian di antara penyerang-penyerang ini yang wajib menjadi perhatian back kita nih, Bung Joy? Ya, kalau yang saya catat ini, memang Wulei ini yang ada Wulei nggak? Wulei ya? Zhang Yuning yang kemarin mencetak gol pada saat melawan kita. Dan kalau Wulei main dan Serginho yang sering masuk sebetulnya dari lini kedua. Tapi memang kalau kita lihat penyerang-penyerang mereka nih fighter semua. Jadi memang harus kita diwaspadai di lini belakang karena mereka nggak ada nyerahnya, nggak ada divingnya, nggak ada kata jatuh pura-pura gitu. Mereka akan berlari terus dan itu yang akan sangat merepotkan Rizky Ridho dan Jai Itzdes. Tapi sih rasanya karena lini tengah Indonesia juga salah satu yang terkuat menurut saya. Apalagi sekarang udah ada Joy Pelupesi yang menjadi sebetulnya dia itu menjadi missing link di lini pertahanan Indonesia karena dia adalah gelandang bertahan yang visinya juga sangat bagus ketika transisi menyerang. Sebelum era dia, sebetulnya Indonesia kehilangan pemain dengan pola seperti dia. Pola pemain yang betul-betul box to box dari 6 ke 8. Jadi posisi 6 dan posisi 8 betul-betul dikuasai oleh Joy Pelupesi. Sebelumnya Indonesia nggak punya. Nah itu juga sebetulnya missing link yang dipunyai Indonesia udah ketemu pada oleh Romeni di lini depan. Karena dia satu-satunya sekarang pemain yang paling berpengalaman pada posisi nomor punggung 9. Sebelumnya ada Ramadan Sananta tapi tidak perform. Hoki Caraka tidak perform. Yang lain menurut saya bukan pemain nomor punggung 9. Ratnar bukan. Stroik bukan. Marcelino bukan. Jadi memang setelah adanya Joy dan adanya Ole, sisi poros Indonesia sangat tajam. Dan itu dibuktikan ketika melawan Bahrain. Nah, mudah-mudahan lini tengah kuat, lini belakang super kuat, lini depan bisa oleh Romeni bisa menunjukkan lagi kelasnya sehingga pemain-pemain depan siapapun Cina yang ada nanti dia mau pakai 2 pemain atau 1 pemain ujung tombak dengan 2 di belakangnya nggak jadi soal. Yang penting confidence aja. Karena menurut saya kualitas Indonesia pada posisi sekarang tiba-tiba kita punya tim yang bisa bersaing dengan Australia, dengan Jepang, dengan Arab Saudi. Nah ini yang menurut saya harus dimanfaatkan betul. Dan betul kata Erick Thohir bahwa sebelumnya Indonesia kan tidak punya 2 pemain, 2 kali 11 pemain. Artinya posisi yang ada di bench sekarang itu sama kuatnya dengan posisi yang ada di starter. Jadi ya mudah-mudahan sih semuanya lancar sehingga kemudian Indonesia bisa paling tidak bisa meraih posisi 4 atau posisi 3 untuk melaju ke putaran berikutnya. Bung Maman, kalau kita berbicara mengenai mental ya, ini kan Anda sebagai mantan back timnas Indonesia, bagaimana kemudian seorang back bisa menyiapkan mental untuk kemudian menghadapi deretan penyerang dari China ini, Bung Maman?
Ya, yang pasti sebagai pemain melihat ke belakang di pertandingan sebelumnya melawan Bahrain bahwa mereka penampilannya cukup baik dan itu mungkin menjadi apa ya? Menjadi acuan mereka untuk bisa tampil lebih baik lagi gitu. Apalagi sebelumnya di Cina kita sempat kalah dan akan sebaiknya lebih baik lagi diperbaiki di pertandingan ini, dibuktikan di pertandingan di kandang ini. Gitu. Saya pikir sih melihat penampilan di melawan Bahrain, saya yakin mental mereka cukup baik dan hasilnya insya Allah akan baik. Ya, waktu pertemuan kemarin kita kalah ya waktu itu 2-0 ya Bung Joy. Nah, kita akan melihat kembali kejadian gol-gol yang kemudian menyebabkan kekalahan Indonesia ketika melawan China dalam pertemuan pertama di Qingdao. Nah, kita akan tampilkan. Nah, ini adalah gol pertama yang kemudian kita cermati diawali dari kesalahan Shane Patinama yang kita kelihatan ini gagal menutup pergerakan pemain China di sisi kiri pertahanan Indonesia. Nah, ini dia. Jadi memang seakan-akan bola itu keluar, tapi kemudian akhirnya membuat pemain Indonesia kayaknya nggak siap ya Bung Joy. Ini kelihatan Messilgers juga ada out of position, kemudian udah menyangka bolanya keluar, ternyata masih bisa dipassing lagi kemudian pemain di tengah. Ini menurut Anda ini kesalahan ada di mana ya Bung Joy menurut Anda? Ya ada sedikit, ya saya tidak terlalu menyalahkan back lah, karena posisi bola seperti ini sulit sekali ya untuk mengatakan bahwa ini kesalahan Shane Patinama atau bukan. Tapi saya rasanya sih ini memang kepintaran dari pemain Cina saja. Ini dia pun sebetulnya sedikit spekulasi kan, karena bolanya tuh udah hampir keluar garis gitu. Jadi dia spekulasi aja, dianggap masuk syukur, tidak juga nggak masalah. Dia nyoba-nyoba aja begitu. Betul, spekulasi itu ternyata membuahkan hasil. Tapi memang Shane kurang gesit ya ketika dia menghalau ini, dia harusnya melakukan pressure bukan kepada bolanya tapi kepada pemainnya. Tapi ya itu biasa terjadi pada pemain belakang. Yang blunder itu yang gol kedua. Oke, nah sekarang kita akan lihat gol yang kedua ya, gol kedua dari China, di mana kemudian ada jebakan offside kita tidak berjalan, di mana kemudian Kapten Jaeges ini seharusnya menjadi orang terakhir di pertahanan, tapi kemudian Messilgers ini gagal menutup Zhang Yuning yang akhirnya kemudian bisa membobol dari gawang Martin Paes. Ini kita lihat nih, Bung Joy ya, bahwa passing ini kelihatan bisa masuk ke tengah-tengah di antara Messilgers dan kemudian Jaeges. Ini kenapa nih Bung Joy? Tapi jangan lupa bahwa passing yang dilakukan terhadap pencetak gol juga passing kelas dunia. Ini yang kita lupa. Meskipun blunder Jai terlambat naik, Hilgers telat menutup, gitu ya? Tapi memang passing yang dilakukan oleh pemain Tiongkok itu luar biasa. Itu passing kelas dunia. Dia melakukannya pakai kaki kanan bagian luar, sehingga memang tidak terbaca oleh pemain yang paling belakang sebelum kiper Martin Paes. Jadi memang ini saya bilang blunder, tapi ya blunder ini wajar karena menurut saya passingnya juga luar biasa. Itu yang biasa kalau kita lihat final Piala Dunia, Messi passing yang passingnya itu udah kelas Messi lah. Ini kelas dunia juga gitu loh. Jadi oke lah ini blunder, tapi ya saya harap memang bisa diperbaiki. Dan ketika habis itu kan Indonesia tidak pernah lagi tampil buruk setelah kekalahan melawan Cina. Paling buruk ketika melawan Australia saja dengan semua alasannya. Tapi yang lain-lain kan lawan Arab Saudi bisa menang setelah puluhan tahun, lawan Bahrain bisa menang juga. Jadi menurut saya ya sudah diperbaikilah kesalahan itu. Bung Maman, kalau Anda melihat permainan China pertemuan pertama kemarin kita yang akhirnya kita dikalahkan 2-0 tadi, apa yang kemudian harus diperbaiki Bung Maman? Kalau menurut saya sih organisasi di pertahanan aja ya, waktu ketika lawan Cina ya betul kita sedikit lengah, gol pertama ada sedikit kurang fokus, di gol kedua juga organisasinya agak sedikit kurang. Jadi yang paling penting buat saya bagaimana mereka mengkoordinasi pertahanan. Sejauh ini sih sudah cukup baik lawan Cina, dan lawan Cina sih saya pikir itu yang paling komunikasinya kurang mungkin ya, itu sih menurut saya. Tapi komunikasi antar back tengah itu biasanya dilakukan dengan cara seperti apa sih Bung Maman?
Ya, komunikasi yang pasti di lapangan ramai, tapi dengan isyarat, dengan tangan kita untuk naik, untuk turun, pasti itu mereka sudah saling mengerti dan itu salah satu komunikasi di pemain belakang. Saya pikir mereka sebenarnya sudah saling mengerti, tapi memang ada sedikit kelengahan aja. Baik, Bung Joy, ini kan pertandingan yang sebetulnya tidak hanya Indonesia. China juga mereka wajib menang begitu. Pasti. Jadi kira-kira apakah mereka juga akan memainkan permainan yang menyerang begitu? Karena mereka mencari kemenangan juga, Bung Joy. Cina sekarang posisinya nggak terlalu bagus ya, bahkan di bawah Indonesia. Tapi mereka punya kesempatan, masih bisa kesempatan ke putaran keempat kalau menang lawan Indonesia dan menang pada pertandingan terakhir. Jadi bagi mereka ini pun hidup mati. Dan siapa yang nggak mau ke Piala Dunia? Semua negara mau, gitu loh. Jadi tetap harus hati-hati. Confidence boleh tinggi asal jangan kebablasan. Karena ketika kebablasan, confidence menganggap remeh lawan ini yang saya paling khawatirkan. Tapi kalau bermain semuanya normal, saya rasa Cina bisa kita tanggulangi di GBK. Dengan semua progres mereka dan progres Indonesia, saya rasa progres Indonesia jauh lebih di depan daripada Cina. Sehingga kemudian tidak ada alasan sebetulnya dengan 5 pemain yang cedera sekalipun, 5 pemain inti, tidak ada alasan Indonesia untuk kalah. Tapi itu jangan jadi beban mental. Karena tuntutan masyarakat Indonesia juga begitu tingginya, sehingga mungkin itu juga akan membawa sedikit suasana yang pressure ya di lapangan. Tapi mudah-mudahan tidak. Lawan Bahrain kan kelihatan sekali nggak ada pressure sama sekali, main enjoy. Lawan Arab Saudi juga demikian gitu. Bahkan ketika sebelum-sebelumnya juga Indonesia nggak pernah grogi tampil di GBK. Jadi harusnya sih ini pertandingan yang menentukan dan mereka bisa bermain lepas membuktikan bahwa Indonesia memang unggul. Prediksi saya sih Indonesia unggul di semua lini. Oke, baik, masih ada 2 hari, kita akan tunggu nanti kira-kira siapa yang akan diturunkan melawan China. Bung Joy, terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat sore. Bung Maman juga terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.